Ini time to climb, kemudian kita pilih add selected. Nah, inilah tampilan ketika kita akan membuat pertanyaan-pertanyaan kuis di sini Bapak Ibu. Ya, sebelumnya supaya Anda tidak bingung ketika mau kuis ini akan diberikan ke peserta didik Anda, namanya bisa diganti di sini. Ya, untitled listen ini bisa Anda ganti. Ya, silakan Anda ganti misalnya kalau saya kuis Nearpod misalnya. Misalnya. Ya, namanya bisa diganti. Kenapa saya bilang diganti namanya? Supaya memudahkan Bapak Ibu mencari di library Anda. Karena ketika Anda buat kuis ini, dia akan tersimpan di library yang ada di Nearpod Anda, gitu, di perpustakaan, ya, di perpustakaan Anda. Gitu. Sama kayak ketika kita menggunakan platform Canva, dia tersimpan kan di project, gitu. Kalau di Nearpod, dia tersimpan di library, ya, my library atau perpustakaan saya, gitu. Ya, ini tampilan time to climb ya ketika Anda akan membuat kuis. Jadi di sini Anda bisa menulis pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan pertama apa misalnya? Ya, bisa Anda ketik di sini ya. Ini coba saya tanya ke ini. Tinggal di copy paste ya. Buatkan soal jawab materi. Nih, atau bisa saja ada pakai soal-soal yang biasa Anda berikan ke siswa Anda. Gitu ya. Nanti kalau soal-soalnya sudah ada, tinggal Anda copy paste di Nearpod yang sudah saya apa tadi? Tidak muncul ini. Jaringanku lelet sekali. Ah, ini misalnya. Oh, ini sudah ada. Ah, maka tinggal di copy paste saja. Misalnya ini ya. Saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Nah, tinggal di copy paste saja di sini soalnya. Gitu. Fitur Nirpat yang memungkinkan pengajar menyisipkan pertanyaan di titik waktu tertentu dalam sebuah video disebut bla 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 bla. Nah, ini pertanyaannya. Kita mau mengisi optionnya di sini, Bapak Ibu. Ya, Ibu tapi mau tanya sebelum Ibu, ya silakan. kalau kalau langsung pamannya diketik di situ tanpa di copy bisa Ibu? Boleh. Boleh Ini ya? memudahkan saja Bapak Ibu Oh iya. supaya cepat tinggal saya copy kemudian apa. Tidak masalah juga Ibu ketik gitu. Tidak Oh masalah ya. Seperti itu. baik Bu. Oke. Jadi ini bisa Anda rubah teksnya ya. Ini teksnya kemudian bisa juga kita memasukkan gambar.
dalam bentuk gambar untuk opsi-opsinya. Boleh teks, boleh gambar gitu. Misalnya saya pilih teks untuk opsi-opsinya ya. Saya buka lagi, kemudian web content, interaktif video ya. Saya isi opsi pertama misalnya, kemudian opsi kedua, nanti kasih naik sedikit jo tuh apa? Asis iyo, pedingin. Oke, jadi opsi pertama, opsi kedua. Kalau Anda mau menambahkan opsi atau kunci jawaban, tinggal Anda pilih add answer. Nah, jadi ada berapa opsi yang Anda mau pakai, disesuaikan saja ya dengan opsi-opsinya. Izin Bu, berarti ini untuk Ya, pilihan ganda ya? Begitu. ini memang dalam bentuk pilihan ganda, tetapi ketika kita mau memberikan ke siswa kuisnya secara apa ya, berkompetisi anak-anak untuk bisa menjawab kuis ini, ya kayak tadi, Bapak Oh, Ibu. ya ini yang kayak tadi. Ta- tapi ada juga yang multiple choice sendiri. Kan tadi saya tunjukkan aktivitas-aktivitas selain time to climb ada multiple choice. Kalau multiple choice, ketika Anda mau presentasikan atau mau berikan ini ke anak-anak, jadi munculnya kayak kayak biasa saja. Jadi hanya langsung pertanyaan multiple choice gitu. Kalau ini ada waktunya. Kalau time to climb ada waktunya, anak-anak bisa berkompetisi gitu. Lebih lebih interaktif lah mereka ya untuk mengerjakan kuis ini gitu. Itu perbedaannya untuk ketika kita memilih. Jadi untuk kuisnya lebih lebih menyenangkan lah dibandingkan kita hanya memberikan multiple choice talk gitu ke anak-anak itu ya. Itu Bu Wahyuningsih. Ini poll misalnya. Ini ketika kita membuat kunci-kunci jawaban ini. Di sini di tiap soal ini kita bisa atur waktunya Bapak Ibu. Kenapa tadi waktunya ini saya bikin 30 detik. Ya, kalau Bapak Ibu mau eh, pakai waktu yang misalnya kurang dari 30 detik, tinggal Anda atur di sini waktunya. Mau pakai, ini soalnya terlalu mudah sih. Pakai Jo 15 detik misalnya atau 20 detik. Nah, kemudian ketika Anda pilih waktu kemudian silakan add. Ini. Sampai di sini bisa diikuti? Halo? Bisa. Bisa? Bisa, Oke. Bu. Bisa, Bu. Satu. Bisa, Bu. Oke. Lanjut. Misalnya kemudian saya mau menambahkan soal kedua. Tinggal Anda pilih add question di bawah sini. Bu, sebelum lanjut ke Ya. soal kedua, itu kunci jawabannya bagaimana caranya kita Iya, iya, masukkan? iya. Oke, oke, oke. Terima kasih ya, Bu Suharni. Nah, misalnya ini kan kita sudah bikin soalnya, ini kunci-kunci jawabannya. Ketika ketika Anda mau memilih ini kuis kan harus kita berikan ke siswa, maka kita harus centang jawaban yang benar. Misalnya jawaban yang benar di sini, ini misalnya interaktif video misalnya. Jadi tinggal dicentang saja jawaban yang benar, gitu. Ya. Sudah, Bu Suwarni? Bisa diikuti? Oke, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi ini kalau Anda buat soal dengan kunci opsi-opsinya adalah dalam bentuk teks. Misalnya, oh Bu, saya mau bikin pertanyaan kemudian opsinya dalam bentuk gambar. Boleh, ya. Anda buat pertanyaan seperti ini, kemudian tinggal Anda pilih ini, image. Maka image ini ya, tunggu.
Maka tinggal Anda memasukkan image di sini. Misalnya saya contohkan di bawah ini merupakan misalnya ya gambar bunga matahari misalnya. Maka opsi-opsinya silakan Anda bisa langsung ketik di sini, misalnya gambar bunga mawar. Save. Kemudian tambah lagi. Jadi opsinya dalam bentuk gambar, Bapak Ibu. Ibu mohon izin bertanya, Bu. Kalau soalnya yang ditaruh Boleh. gambar, Ibu. Kalau di soal yang ditaruh gambar, Ibu. Kalau soal tergambar, tunggu, sabar ya. Iya. Nah, kalau soal taruh gambar, kita lihat ini kan untuk opsinya. Ya, coba saya coba pilih ini, upload dia mau muncul di mana? Misalnya ya. Misalnya best different one. Upload file. Upload ya. Bu, izin bertanya, Ibu. Ya, tunggu, Di sabar. Tunggu ya, saya coba. Muncul sini kan, coba saya mau lihat kalau previewnya bagaimana. Karena selama ini saya untuk soal-soalnya menggunakan yang apa sih Bu? Teks dalam bentuk teks untuk pertanyaannya, ya. Kalau kita lihat di sini tampilannya bagaimana ketika saya memasukkan gambar yang di sebelah di bawah waktu tadi itu. Selama ini saya buat soal cuma dalam bentuk teks, Ibu. Belum pernah saya memasukkan gambar gitu. Tapi saya coba add gambar yang di bawah situ. Cuma ini lelet ya. Kalau Pak Sutrisno, halo Pak Sutrisno dengar suara saya? Pernah Iya, Bu. enggak memasukkan gambar di pertanyaan, di question? Kalau yang di time to claim ini masih teks terus ya, Bu? Teks terus Belum. ya? Oke, sama kalau begitu. Tapi saya coba masukkan add gambar yang ada di bawah pengaturan waktu itu, ya. Saya lihat apakah tampilannya dia mau muncul gambar di sebelah mana itu. Karena selama ini menggunakan teks sih untuk pertanyaan. Ini jaringan ini, nggak bisa. Ini fungsi gambar di sini. Ini maksud saya, ya. Karena biasanya kan di question ini hanya dalam bentuk teks ya, Pak Sutrisno. Belum pernah apa gambar. Cuma untuk fungsi gambar di sini ini yang masih saya mau lihat ketika saya memasukkan gambar di sini dia mau muncul di mana gambarnya itu. Karena di sini kan ada pilihan
image gitu. Cuma ini saya preview listen, cuma dia ndak muncul. Mau lihat tampilannya seperti apa sih jaringan stok ini. Jadi begitu dulu ya Bu, apa nanti kita kita coba-coba ya. Tapi sejauh ini kita memasukkan pertanyaan itu dalam bentuk teks, belum pernah coba dalam bentuk gambar, gitu. Ya, tadi Bu, siapa ya yang bertanya tadi? Halo, Ibu. Saya Oh, Ibu Eni. Oke. yes. Mm-mm. Oke, tadi juga bertanya siapa ya? Ibu siapa tadi? Bu, siapa ya tadi? Sudah Bu, sudah. Ini sudah yang Oh, ini tadi yang dijelaskan gambar ini. oh iya iya, Ibu Miss Dahlia, gitu. Jadi Bapak Ibu di sini bisa Anda atur waktunya, ya. Bisa juga pertanyaan ini kalau mau apa? Ini mau misalnya ada apa bisa Anda duplikat, gitu. Coba diklik duplikat, dia muncul dengan misalnya ya, supaya Anda tidak apa ya ribet atau apa. Ya, kalau hampir sama mirip-mirip soalnya, ada bentuk gambar, tinggal duplikat saja, tinggal diganti, gitu. Tapi kalau kalau tidak apa, Anda bisa langsung tambah di sini. Saya hapus. Kalau mau tambah pertanyaan, bisa langsung juga di sini di add question. Ini dia langsung muncul di pertanyaan ketiga di sini. Anda bisa isi pertanyaannya, ya, sampai dengan misalnya mau buat berapa pertanyaan, Anda bisa buat dengan menambahkan add question dan answer type atau answer option, ya, Anda tambah di sini. Jangan lupa setiap opsi-opsinya jangan lupa Anda klik jawaban yang benar ya. Misalnya tadi kan pertanyaannya di bawah ini merupakan gambar bunga matahari, maka Anda tinggal centang ini, centang bunga matahari. Jawaban yang benar. Itu. Ya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, misalnya Anda sudah buat beberapa soal misalnya. Untuk bisa mau melihat eh, tampilannya, Anda bisa klik di sini, preview listen. Ya. Ini mesti tunggu lama ini. Ada yang sudah coba preview listen, sudah muncul enggak Nggak tampilannya? bisa, Bu. Lama banget. Lama ya? Jaringan Mm. berarti, Bapak Ibu. Saya juga belum muncul ini. Jadi akan kelihatan di sini previewnya ketika kita memberikan ini ke peserta didik kita, gitu. Akan kita lihat di sini. Oh, ternyata tampilannya seperti ini ketika kita berikan ini ke peserta peserta didik kita, gitu. Ya, untuk previewnya. Coba Bapak Ibu sebelum apa? Coba Anda pilih dulu save and exit, save and exit. Slide up incomplete will save as draft. Oh, harus kasih Ibu, lengkap saya dulu ada ya. jadi, tapi baru satu soal. Iya, Ada, karena Ibu Wahyuningsi baru bikin satu soal toh. iya tapi saya ada preview jadi no ini. Iya. Jaringan berarti di jaringan saya dengan jaringannya Bu Novi yang lelet berarti Bu Ningsi, Bu Wahyuningsi. Ya. Jadi ketika Anda Ibu, ya, kalau mau hapus soal kan kayak kelebihan gitu. Tadi saya coba hapus tapi kok nggak bisa ya?
Tunggu, saya apa dulu? Oh, sudah dimulai. Sudah? Sudah. Tadi nggak Sudah? bisa soalnya. Tadi sudah jadi. Berarti jaringan, Barusan. Oh jaringan. ya. Heeh, sama dengan yang saya punya tadi. Nah, jadi itu Bapak Ibu itu coba sekarang Anda buat 5 soal dulu. Coba. 5 soal yang ada kaitannya dengan eh, apakah ini kan baru latihan. Soal umum-umum saja. Kalau mau soal materi juga ya tidak masalah. Coba dibuat Sudah jadi nanti notifnya. berapa soal, Bu Novi? 5. Ya, Sudah, Bu. oke. Sudah? Coba yang lain bikin Sudah. 5 soal. Nanti kita praktek di sini cara untuk apa? Kita tayangkan kuisnya gitu. Ya, nanti coba masuk dengan linknya gitu. Jadi ketika ini saya mau tunjukkan ketika Anda misalnya ini ya latihan tadi mana ya? Ini kuis. Ketika sudah tersimpan, dia mau tersimpan di sini Bapak Ibu, di My Library. Ketika Anda sudah membuat soalnya, dia tersimpan di sini. Nanti untuk bisa mempresentasikan ke siswa, tinggal Anda pilih kuisnya, misalnya ini ya, tinggal Anda klik teach di sini. Dia akan muncul seperti ini. Ada 2 pilihan. Yang pertama adalah live partisipan. Berarti ini kuis ditayangkan secara langsung, secara live gitu. Ya, sehingga anak-anak bisa langsung menjawab. Saling ada interaksi antara guru dan si peserta didik. Tapi kalau Anda pilih student pace ya, ini kayak pembelajaran asinkronos. Anda tahu pembelajaran sinkronos seperti sekarang ini dan ada pembelajaran asinkronos. Berarti si siswa belajar secara mandiri, membuat ini tugas ini atau membuat ini kuis. Kalau Anda pilih student pace, gitu. Maka sekarang Anda klik itu partisipan, live partisipan. Maka dia tampilannya sama dengan kayak tadi. Coba klik live partisipan. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu, ya. Bisa saja ada 2 cara supaya siswa Anda bisa masuk ke kuis yang akan Anda berikan, ada 2 cara. Cara yang pertama adalah Anda menyuruh si siswa, ya, ketik di jendela baru atau tab baru sini, ini, join.nearpod.com. Mereka akan klik di sini. Misalnya saya coba ya, saya masukkan join pod.com. Ini cara pertama. Ketika kita mau masuk ke kuis, ya, bagi siswa kita ya. Aduh, lelet sekali ini jaringan. Maka tampilan di siswa Anda itu dia minta kode. Maka Anda akan berikan kode yang ini, Bapak Ibu. Kode ini. Tinggal Anda copy saja, copy kodenya, kemudian tinggal Anda atau siswa Anda memasukkan kodenya di sini. Kemudian tinggal join listen. Nah, itu cara pertama. Kalau cara kedua lebih tidak ribet harus kasih masuk kode, Anda bisa pilih cara yang ini. Tinggal copy link di sini. Ini ada pilihan, ada copy link, ada email, berarti melalui email, kemudian dia terintegrasi ke Google Classroom, kemudian ada Remind, ada Microsoft Teams. Tapi yang biasa saya berikan ke Bapak Ibu hanya link ya, maka tinggal Anda copy, klik copy, kemudian Anda tinggal berikan di grup WA atau di kalau lewat Zoom seperti ini tinggal di chat gitu untuk copy linknya diberikan ke siswa. Nanti di sini di opsi ini ketika Anda apa ini bisa Anda ada pilihan-pilihan di sini. Si siswa bisa hand raising, jadi ketika mau apa dia
angkat tangan, ada reaksi, itu opsional saja. Anda mau kasih aktif atau tidak, gitu. Kalau sudah seperti ini, tinggal close saja. Di sini yang saya bilang tadi ada pilihan-pilihan, Bapak Ibu. Pilihan tampilan tadi. Tadi kan saya pilih apa Anda berada di Valentine's Day. Ini Bapak Ibu. Tema-temanya bisa Anda pilih di sini. Kan tadi ini saya pilih. Kalau yang kemarin waktu saya masuk pertama kali, saya pilih underwater. Jadi saya bawa Bapak Ibu ke bawah laut. Jadi template atau tema yang ditampilkan ketika si siswa masuk ke kuis Anda itu Anda bisa pilih. Mau ajak mereka ke luar angkasa, gitu, atau ke sports, ya, atau ke hutan. Jadi Anda boleh pilih, tinggal Anda klik, gitu, ya. Jadi ini tema-tema yang bisa Anda pilih ketika mau menampilkan kuis ini ke peserta didik Anda. Kemudian di sini ada pilihan randomized answer. Berarti apa? Bisa random ya untuk pertanyaannya. Bisa buat acak ya, gitu ya. Pertanyaan acak. Gitu, bisa diacak pertanyaannya. Berarti setiap siswa itu punya maksudnya soal-soalnya sama 5 nomor, tapi ketika mereka masuk ke kuisnya mereka antara siswa A dengan siswa B, soal nomor 1 itu tidak sama, gitu ya, maka dibuat random. Kemudian ini saya tidak centang tadi ya. Kemudian pause game between question for discussion. Jadi ketika kita dari pertanyaan pertama mau ke pertanyaan kedua, kalau saya tidak on ini, tidak aktifkan ini, maka setelah soal 1 langsung akan ke soal nomor 2, gitu ya. Kalau tadi kan dia ada saya harus klik next ya. Jadi di sini fungsi dari pause game itu ketika siswa kita mengisi soal nomor 1 kuis, jadi dia ada rentan waktu untuk kita berdiskusi dengan mereka. Kira-kira jawabannya yang benar apa ya? Jadi anak-anak pilih jawaban yang mana? Kan bisa kelihatan. Jadi bisa terjadi interaksi atau berdiskusi dengan siswa di sini. Maka kalau tadi itu saya kasih aktif ini. Supaya kalau Anda aktifkan ini, berarti di setiap antara soal 1 mau menuju ke soal 2, Anda harus klik next atau lanjut, gitu. Ya. Kemudian ada play sound on all student device. Ini kayak ada musik-musik ya tadi ya, ketika Anda mengerjakan kuis, gitu. Jadi jadi karena di sini Anda aktifkan atau saya aktifkan. Ketika di sini Anda tidak aktifkan, maka tidak ada sound ya yang mengiringi ketika peserta didik atau ketika Anda mengerjakan kuis, gitu. Ya. Kemudian di sini enable animation. Jadi bisa kita gunakan atau tidak silakan. Jadi setiap tema yang ada di sini ini punya sound yang berbeda-beda Bapak Ibu. Dan yang biasanya saya pakai sudah ada beberapa, biasanya underwater. Kalau Valentine's Day saya baru pakai tadi sih. Kemudian ada space, luar angkasa. Ketika kita mengaktifkan sound, maka soundnya atau audionya berbeda-beda disesuaikan dengan tema-temanya. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu, tinggal Anda continue. Tinggal continue, maka karena saya pilih tadi di hutan, gitu ya, maka tampilannya seperti ini. Gitu. Ya, nanti ketika Anda memberikan kode link kepada peserta didik Anda atau memasukkan dengan cara pertama tadi melalui kode, maka akan kelihatan di sini akan muncul siswa-siswa Anda sama kayak tadi Anda mengerjakan kuis saya. Seperti itu. Ya. Jadi ini tampilan dari kuis yang
ketika Anda memberikan ke siswa Anda, maka akan muncul leaderboard yang tadi yang muncul misalnya poin sampai poinnya bisa muncul di situ. Gitu. Ya. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu? Bu, mohon Bisa. maaf ya. Ya. Saya tadi Ya, Bu. ketinggalan soalnya tadi pas Ibu menjelaskan saya kan Ibu bilang backing 5 nomor. Jadi saya ada buka backing soal. Terus saya nggak lihat yang Boleh. dari Zoom. Jadi Oh, dari mau lihat Zoom. Jadi yang coba Ibu, yang mana? saya Yang mau mana mau lihat? tahu yang Ka- awal yang setting-setting itu. Oh ya, Kalau oke. kan sudah saya Coba simpan, kemudian sudah bagaimana? kan? Sekarang pilih yang kuis yang sudah disimpan. Sudah. Di situ ada pilihan apa? Teach atau save change. Muncul begini Save enggak? exit. Apa Ya. itu? Coba saya stop share ya, Bu Wahyuningsi. Tampilkan. Oke. Coba Bu Wahyuningsi. Share screen. Coba pilih di save dulu. Teach. Ibu pilih teach. Oke. Sekarang di sini ada dua pilihan. Kalau Ibu pilih yang biasa saya berikan ke Bapak Ibu itu saya pilih live partisipan. Live partisipan ini secara bisa apa ya? Bisa interaksi dengan siswa gitu. Ya, ketika mereka memberikan kita bisa memberikan instruksi. Kalau Anda atau Ibu Wahyuningsi pilih student pace, ini kayak kita menyuruh si siswa belajar secara mandiri, isi itu kuis secara mandiri tanpa kita awasi gitu. Ya, jadi secara mandiri. Kalau live partisipan secara live, ini kuis ditayangkan. Gitu. Coba pilih live partisipan. Nah, dia muncul begini kan? Kalau tadi ke Bapak Ibu kan saya kasih linknya kan supaya bisa langsung masuk ke kuisnya. Jadi ada dua cara Bu Wahyuningsi. Bisa dengan cara Anda menyuruh siswa ya buka di jendela browser baru atau tab baru. Mereka akan mengetik yang bagian atas itu join.nearpod.com. Coba Bu Wahyuningsi Yang ini. pilih tambah, ya itu di copy saja itu. Kemudian dipilih tab baru di atas. Itu tab baru di atas, tambah. Bentar. Ya. Oke. Copy paste di situ. Enter saja. Ini tampilan si siswa ketika dia masuknya lewat join.nearpod.com. Maka mereka akan mengisi kode yang tadi. Coba ke Nearpod lagi, copy saja itu kode. Ya. Tinggal mereka join. Maka dia akan langsung terbuka di kuisnya Ibu. Ini cara pertama, Bu. Tinggal mereka isi nama, kemudian nickname-nya, kemudian mereka join ke kuisnya Ibu. Dia langsung terbuka ke sini kan. Ini cara pertama. Kalau cara kedua, Ibu bisa menggunakan coba ke itu close aja ini. Coba ke nearpod yang satu sebelah yang di tab bagian atas. Tab bagian atas. Ya, di sebelah kirinya Ibu. Ya itu. Yang mana? Oh, ini ya. Ya itu coba. Ini Bu. Oh, ini. Kembali ke Ya. menu. Coba back. Coba. Yes. No. Do you want to leave? Berarti keluar ya.
No Sudah ya. yes, ya no saja nanti apa. Ini Sudah, gitu saja. Jadi ini tampilan ketika Ibu mau menggunakan tema-tema di kuis Ibu Wahyuningsi. Yang bagian atas ini kan ada tema beach, ada tema karnival. Kalau tadi kan saya memberikan tema Valentine's Day. Coba Ibu sorot-sorot yang panah ke kanan. Itu. Jadi Ibu tinggal pilih temanya, mau tema yang mana. Setiap tema punya sound yang berbeda-beda, punya musik yang berbeda-beda. Coba Ibu pilih yang space, yang luar angkasa, misalnya. Kemudian sebelum lanjut, di sini Ibu bisa ya opsi saja, silakan dipilih. Kalau mau randomize answer, berarti pertanyaan-pertanyaannya Bu Wahyuningsi bisa acak antara peserta satu dengan peserta didik yang lain. Meskipun jawabannya bukan jawabannya ini yang random. answer Jawaban atau pertanyaan? oh iya Oh, jawaban ya. Jawaban berarti tiap-tiap opsi ya, opsi A, B, C, D, gitu ya. Jadi opsinya bisa bisa diacak gitu. Kemudian itu bisa diaktifkan, bisa juga tidak. Tandai Opsi juga itu saja. jawabannya tadi. Kalau klik. Kalau mau klik Pak, berarti DP opsi acak gitu. answer jawaban. Kemudian yang kedua, pause game between question for discussion. Jadi ketika siswa Anda sudah mengisi pertanyaan pertama, kemudian mau lanjut ke pertanyaan kedua, ketika Anda tidak mengaktifkan ini, maka dia langsung ke pertanyaan kedua, Oh gitu. iya. Jadi Tanpa Anda klik diaktifkan saja. Iya, misalnya diaktifkan ya, supaya ketika mereka sudah mengisi pertanyaan pertama, sudah mengisi jawabannya, di sini bisa ada diskusi antara ibu dengan peserta didik, punya rentan waktu, misalnya. Ya, jadi jawaban yang Anda pilih apa ya? Kenapa harus memilih jawabannya ini? Misalnya ada diskusi lah terjadi di situ. Ketika mau ke pertanyaan kedua, maka Ibu Wahyuningsi tinggal klik next sama dengan yang tadi, gitu. Kalau play sound ini diaktifkan, maka di setiap misalnya di space tema space berarti ada sound yang bisa sambil mengerjakan kuis si siswa mendengarkan ada musik gitu. Ya, kalau tidak kasih aktif berarti tidak ada musik apa-apa di ketika mereka mengisi soal. Kemudian setelah itu continue. Jadi ini tampilan ketika kuis sudah Anda si siswa Anda ajak ke luar angkasa gitu. Nanti akan muncul di sini kayak tadi gambar-gambar emoji-emoji yang terserah mereka mau pilih penguin atau apa. Dia mau muncul di sini akan kelihatan yang sudah bergabung di kuis Bu Wahyuningsi itu berapa orang. Sama dengan tampilan saya ketika Anda masuk ke kuis saya. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah siswa sudah masuk di sini, tinggal Anda start game. Coba sekarang untuk membuktikan ini kuis Anda, silakan coba Anda copy link kemudian share ke chat. Ibu, tadi kan saya pakai kode. Kalau saya rubah menjadi link bisa enggak? Boleh. Coba. Caranya Coba begini. back. Back Itu dulu. cara kedua, cara lebih mudah. Yes ya Bu ini. Kalau ya coba. Yes aja. Yes. Mana ibu suka saja. Yes atau no? Ya, sudah Yes, no. Coba sign in with Google lagi. Nanti sama-sama kita ngisi kuisnya Bu Wahyuningsi ya. Bu Nur, saya sudah kirim linkku ke grup. Oh sudah. Oh jadi semua bermain Pak Rusli. Ini saya mau belajar bermain ini. Tunggu, sekarang kita Pak Rusli, sebelum ke Pak Rusli kita ke Bu Wahyuningsi dulu. Ya, kita lihat. Itu Bu, langsung copy link. Ya, copy link, kemudian coba share di chat, di grup chat.
Coba. Jadi kita sama-sama masuk ya. Chat yang di Zoom saja, Bu. Bu Wahyu Oh, di Ningsih. Zoom, sorry, Bu. Ah. Bentar. Oke. Supaya kita bisa apa ya? Jadi oh ternyata begini jadi ketika kuis kita ini sudah. Oke, silakan Bapak Ibu kita coba ya masuk ke oh ini Pak Rusli ya, linknya Pak Rusli. Tunggu sabar ya Pak Rusli ya, kita ke ini misalnya. Wah, iya. Kita coba masuk ya. Yang lain silakan coba join ke kuisnya Bu Wahyu Ningsih. Oke. Sudah Oh, masuk. di sini. Tunggu, Bu. Seru juga ya. Jadi ini saya bilang, jadi beda ketika Wahyu Ningsih cuma bikin multiple choice gitu pilihannya di pilihan listen itu atau aktivitas multiple choice. Kalau cuma pilih multiple choice hanya langsung muncul saja pertanyaannya. Kemudian tinggal siswa menjawab. Tapi kalau ini kan kayak ada game-game gitu ya. Ternyata soundnya juga beda ya. Oke, saya coba join. Ini sudah ternyata so banyak. Oke, kalau kalau begitu Bu Rianti coba start game. Tunggu. Start game. Oh, tunggu. Saya Kok klik sama start game, Bu. Atau? Iya, Tunggu kata dulu. Ibu kan yang Oke. punya kuis. Sudah. Tunggu dulu, Bu. Tunggu. Ibu. Oh, sorry, kembali dong. Ulang. Bagaimana ada mau yang kembali? Mau kembali, Bu? Boleh kembali? Tidak, Kembali aja dulu. Sudah. Sudah Apa bisa saja? ini. Nanti di kuisnya apa? Keterampilan saya begini ya, nggak sama dengan Ibu yang ada orang-orang. Sama. Tidak beda, sama. Kalau menang kirim nomor Ibu Kalau menang kirim nomor. Kirim rekening, Pak. Nomor rekening untuk takjil sebentar ya. Ibu Febri ini pertanyaan pertama. Bu Febri ya. Ini next question. Itu yang tadi pas Anda pilih pause. Ya. Ini. Saya ada ikut sebenarnya. Cuma saya ini udah cari-cari. Ibu Febri ini cepat sekali. Ibu ada bikin soal apa ya? Al-Quran hadis. Quran hadis. Iya. Kalau ayat nggak bisa masuk kan Bu ini? Kalau ayat? Iya. Itu yang saya bilang tadi bahwa masih dalam bentuk teks sih untuk membuat pertanyaan gitu. Ibu Ing sekarang yang berubah. Sudah namanya di atas. Jadi ketika kita kasih kuis seperti ini kepada anak-anak, kira-kira anak-anak bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Dibandingkan kita hanya memberikan apa ya pertanyaan secara lisan, tertantang. Kemudian nanti kalau dapat poin tertinggi, misalnya nanti ibu guru kasih hadiah, misalnya hanya dalam bentuk permen, kan anak-anak senang, gitu. Sebagai bukti memberikan apresiasi lah kepada anak-anak, seperti itu. Oh iya, tadi saya lupa atur waktunya, jadi terlalu lama. Itu. Misalnya hanya 10 detik misalnya. Tapi ini masih bisa diedit kan, Bu? Dia boleh. Kan? Nanti coba kasih selesai ya.
selesai nanti ke kuis yang tadi di tampilan di library. Itu ada pilihan, ada di sebelah kanan preview, di sebelah kiri itu edit. Tinggal Ibu klik edit. Ini enggak ada soundnya, Bu Nur. Ada Bu, udah. Ada soundnya. Kecuali Enggak kalau di, kedengaran soalnya. oh, Saya ada sih ini. kalau kami kedengaran sih, Bu, udah. Oh ya, Mungkin jaringan ya, Bu, udah ya. iya. Ibu Ing memimpin, tidak pernah lalu Ibu Ing Ibu Ing ini komputer. jaringannya Kuat. 1000 Mbps toh, Kang. Tidak pernah lalu. Iya, itu selalu dapat poin tertinggi. Bu Ing, sebentar ya, hadiahnya ya saya kirim. Saya mau tunggu yang Dapat lain coklat mau ini atau poin dapat tertinggi. pulsa? Dapat biasa, Bu, udah. Pulsa. Ibu Ing ini. Oh ya, Bu Ing. Saya penasaran yang mana Ibu Ing ini. Ibu Ing yang Sri Inggriani Lakoro. Nah, Bu oke. Ing, coba suara. Jadi ini, ketika sudah selesai begini, Bu, Baru? tinggal, ini kan waktunya masih berjalan. Jadi Bapak Ibu silakan diatur waktunya sesuai dengan misalnya ada soal-soal yang kita buat, oh ini soal mudah. Silakan ubah waktu pengerjaannya, misalnya hanya berapa detik. Kalau Bapak Ibu anggap soalnya, oh ini cukup sulit, mereka masih harus memikirkan dengan pemikiran yang HOTS misalnya, gitu ya, maka kasih waktu yang agak lama gitu. Saya enggak Mbak Isi ya. Ini bagaimana Bu? Sudah selesai baru? Langsung next question. Sudah mau sampai Nanti kalau sudah next question begini akan kelihatan leaderboardnya yang tertinggi itu siapa. Dia tampil begini. Ibu Ing. Kalau sudah Balik. di tampilannya siswa yang dapat poin tertinggi itu ada gambar dia piala kalau tidak salah ya, Bu Ing ya. Kalau tidak salah biasanya yang dapat poin tertinggi itu di akhir itu dia dapat piala gitu. Kalau sudah begini Bu, pilih menu ya, pilih menu baru? kemudian end season. Ini Bu, mohon maaf, ini langsung tersimpan datanya ini? Ya, yang mana? Ini tidak tersimpan. Oh, enggak. Oke. Tapi kuisnya tersimpan. Oh iya. Coba jadi itu tampilannya. Kalau Ibu Wahyuning sih mau rubah lagi, ini ada pilihan edit. Iya. Jadi bisa diedit-edit lagi sesuai apa. Ini bisa dipakai misalnya dengan materi yang sama, kemudian kelas yang berbeda, ini boleh pakai. Dia bisa pakai. Ya. Sama kuis-kuis yang saya berikan ke Bapak Ibu, saya juga akan pakai ketika saya mengajar di angkatan 2. Gitu. Ya, jadi bisa dipakai. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu tampilannya. Makasih. Ya, yang lain bisa diikuti, silakan stop share, Bu. Boleh, jangan lupa save ya, save. Setiap ada perubahan, jangan lupa di save. Ya. Mana ada nih bukan Netflix ini. Kamu. Bagaimana dari Zoom ini? Aduh. Oh iya. Stop share, ya. Bentar. Sudah stop? Sudah ya? Belum. Masih apa ini? Aduh. Gimana, Kang? Coba ke atas atau ke bawah, muncul DP apa? Coba share. Foto ini Di atas kayaknya, stop. Kembali ke layar Zoom, Bu. Aduh, sudah paling ya. Di mana nih? Tapi di mana tahu? Sudah. Sudah, Bu? Sudah. Oke. Ya, sudah.
Jadi itu Bu, ya Bapak Ibu ya, tampilan ketika Anda eh, buat apa ya? Buat kuis ya. Pilihannya kuis itu pilihannya time to climb ya. Ya, Ini Bu Nur, ini waktunya ya. tidak random ya. Saya mau bikin semakin ke atas soalnya, saya semakin kasih kurang waktunya. Boleh diatur. Bisa ya? Kan Per tiap soal soal, bisa di waktu. iya, kan tiap soal itu Pak ada pengaturan waktunya di sini. Coba saya apa ya? Jadi semakin sulit soalnya Anda bisa atur. Semakin mudah soalnya Anda bisa atur gitu. Ya, Ya. oke. Sip. Mana ya? Oh, ini. Time to climb. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya soal nomor 1. Oh, kalau cuma pengertian ini mudah Ya. soalnya. Maka tinggal diganti di sini waktunya. Oh Ini. ya. Mau pakai berapa detik misalnya, kasih 10 detik. Begitu misalnya, Karena tinggal mudah kan? add. Itu ya, kalau semakin ke bawah itu wah semakin sulit, maka ganti misalnya menit, misalnya 1 menit atau 2 menit gitu ya. Bapak Ibu, Oke. ya Pak, ini sudah jam berapa? Setengah 11. Bapak Ibu, saya mau mau tunjukkan juga ada aktivitas yang satu ya. Misalnya Anda membuat jadi Bapak Ibu di setiap satu apa ya? Satu slide, bukan satu slide ya. Satu kayak ini, kuis report ini, kita bisa membuat beberapa aktivitas ya. Misalnya di sini saya mau kasih kuis dalam bentuk fill in the blank. Ini misalnya, ya, dalam bentuk begini. Bapak Ibu mau saya ajarkan caranya pakai bikin kuis fill in the blank seperti ini. Nanti Mau. tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan jadi ini tampilannya. Tapi tetap masih di Nerpot ya, Bang? Ya, tetap masih di Nearpod. Jadi di Nearpod itu ada beberapa aktivitas yang bisa Bapak Ibu gunakan, pakai. Ya. Modelnya begini. Ini yang dikatakan oleh Bu Wivin, ada sama kayak di notebook LM, ada fill in the blank. Ya, jadi ada satu paragraf, kemudian Anda mengosongkan beberapa kata. Jadi tinggal si siswa gitu ya. Tinggal si siswa mau meletakkan kata mana ya yang cocok untuk nomor 1 ini misalnya. Kurikulum Kesehatan sebuah pendekatan pendidikan yang Boleh, Bu. mulai Bagus ini. sosok yang mampu. Tapi ini sudah jam berapa ya? Kita sampai jam berapa ya? Menumbuhkan. Tinggal Kurang dipasang-pasangkan lebih jam seperti 12. ini. Oh, jam Ya. 12 ya. Mudah-mudahan jam 12 itu saya sudah memberikan dengan RTL juga mudah supaya Siap. Bisa itu. siangnya Bapak Ibu tinggal mengerjakan apa ya? Iya. Mengerjakan tugas-tugasnya. Boleh begitu? Langsung Boleh? RTL juga bisa, Bu. Iya. Oh, langsung RTL juga boleh. Oh, gagah itu. Ya. Saya juga suka begitu, Bu. Maksudnya materinya, Bu Nur. Oh, Bukan mau kasih masuk tugas. oh ya Allah. Nggak, maksudnya iya materinya. Iya. Berarti ini kalau mau langsung ke RTL sekarang, saya skip ini. Sudah selesai berarti karena di awalun saya hanya ingin memberikan Anda ya cara membuat kuis di Nearpod. Gitu ya. Kasih Tapi tuntas kalau dulu ini, Bu. Bagus ini. Bu, ya. masuk ke fill in the blank itu di mana tampilannya awal? Oke. Kalau begitu kita praktek. Masih 1,5 jam Ya. kan ini masih Jangan boleh. kasih tagantung, Bu. Kasih tuntas. Soalnya tadi bilang langsung RTL, saya suka sekali kalau langsung RTL. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang coba Anda ke apa yang tadi?
kuis yang Anda buat tadi. Kan Anda sudah buat kuis. Gitu ya. Saya back dulu. Saya kembali. Back. Ibu contohkan. Tunggu. Saya back dulu. Kalau begitu mulai dari awal. Semua sudah di apa? Sudah di kuisnya masing-masing? Oh, Sudah? bentar, Bu, bentar. Coba ke Nah, kuisnya ya, masing-masing. Klik dulu. Buka kuisnya dulu, buka kuisnya. Bu, Buka kuis. Bukan Ya, teach, mau pilih teach saya atau tadi waktu jangan terlempar keluar, jangan pilih punya teach, pilih hilang. edit. Kenapa Bu pilih edit? Muhalisa? Bukan Tadi waktu nirpot terlempar lagi. keluar, gimana Ah, lihat itu yang tadi yang sudah itu dibuat. Sementara tadi kan saya tak keluar. Masuk lagi ke nirpot Bu, ketik nirpot.com. Coba. Baru kembali semula dia, Bu. Di itu, Jadi beranda. begini. Ya, ke beranda nanti Ibu cari di sini. Ini kan mau muncul di sini mana kuis yang Ibu ada kasih nama tadi enggak? Kalau tidak, dia muncul untitled. Untitled listen. Coba lihat. Ada enggak? Jadi dia akan muncul di depan sini, Bu. Di beranda sini ketika Ibu bikin aktivitas-aktivitas. Ya. Klik edit. Ya, klik edit. Edit pada apa? Pada Di kuis sini, di yang kuis kita sudah tadi. buat. Ya, Iya. sudah. Sudah? Yuk. Ibu Muhalisa bagaimana? Aman, tentram? Nggak ada, Ibu. Sudah masuk di beranda ini? Sudah masuk Iya, nggak? sudah masuk ulang, tapi sama dengan yang awal tadi. Berarti sign in with Google. Coba, Iya, coba maksudnya sama tadi itu, maksudnya sama ini modelnya itu saya sama ini. apa garis tiga tadi tuh Coba titik 3, Ibu ke My Library. Coba. My Library. dari Iya, coba. hmm, Muncul begini. My Library. Muncul enggak? bukan. Tunggu, tunggu. Saya stop share, Bu. Share screen. Coba. Oh ya, ini modelnya. Itu dah, Bu. Kuis Nearpod. Yang 1. mana? Ini Bu. Yang kirinya Ibu. Itu. Coba Ibu klik di Ini, situ edit. Save dulu, ini. save. Iya, save dulu, save. Baru habis itu tinggal pilih got it. Coba. Ya, klik. Baru edit, pilih edit. Edit. Nah, sekarang Bapak Ibu stop share, Bu. Coba stop share. Ya, tunggu. Oh, tunggu. Ya, ini sudah. Tadi kan Ibu sudah bikin kuis toh di time to climb. Sekarang Ya. Ibu coba stop share. Saya mau share. Ibu stop. Sudah? Oke, saya share screen ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, Anda ke kuis yang sudah dibuat tadi, kemudian pilih edit. Pilih edit. Bagi yang ada WA apa? Mau bertanya di WA, mohon maaf ya, saya tidak melihat WA ya. Oh, ini kuis saya ya. Tunggu. Mana ya yang kuis saya yang 1? Mana yang ini? Editnya bagian mana itu? Editnya bagian mana? Klik edit sudah, Pak Fahri sudah klik edit. Sudah Bagian ke mana? sini Pak, sini cuma saya tunjuk. Ini kuisnya kan muncul di sini. Pilih edit di bawah ini sebelah kiri. Ini kiri ini. Ada enggak? Ada Pak Fahri? Ini kan Bapak P kuis. Toh?
Tinggal pilih edit. Ada pilihan edit di sebelah kiri bawah Pak Fahri. Kan ada preview, ada edit. Ada Pak? Pak Fahri, aman? Ada. Klik edit. Oke, klik edit. Ini kan? Ibu, Ya. Ibu sebetulnya itu kan Ibu di tengahnya tertulis save change. Kalau saya punya teach. Teach, Itu bagaimana? iya, enggak apa-apa. Kalau teach itu berarti Ibu eh, mau kalau klik teach, Ibu akan memberikan kuis ke peserta didik Ibu. Ya, biasanya dia ada muncul teach dan save change. Jadi save change itu muncul ketika kita misalnya ada edit atau apa dia mau muncul save change. Jadi diklik saja, enggak masalah sih. Itu. Terus di sini Oke. Bu di tindis itu edit, dia ada pilihan muncul begini. edit. Muncul ini. Belum edit lesson. This lesson. Edit lesson. Oke. Oke, coba. Dia mau muncul ke kuis yang Ibu bikin tadi. Muncul begini. Time to climb. Ada enggak? Tunggu masih sementara, Bu. Oke. Iya, sudah, Bu. Sudah. Sudah? Bu. Oke. Sekarang kita mau bikin kuis, ya. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita mau buat soal begitu, kita boleh tanya Pak AI sebenarnya. Sebelum kita masuk ke fill in the blank ya. Ini, di sini di sebelah kanan sini ada enggak pilihan add question with AI dengan add activities with AI? Ada? Ada, Bu. Coba Anda klik add question with AI. Dia muncul begini Bapak Ibu. Ibu pelan-pelan ya, spesial. Oh iya, siap. Seperti anak tempat tinggal. Oke. So, kita buka begini Bu Wahyuningsi. Mana Bu? Saya punya sudah ini. Buka di kuis tadi. Iya, Apa yang kuis sudah. diklik ini? Habis kuis baru di samping kanannya kan add question. Ini ada add question dan add activities. Ya. Coba sekarang Bapak Ibu klik ini add question. Coba. Di sini ini jalan pintas ketika kita mau tanya ke AI langsung, mau bikin multiple choice yang standar karena di sini ada DP pilihan. Tuh saya kasih ke atas dulu ini. Dia ada DP pilihan. Mau buat multiple choice atau soal pilihan ganda yang standar atau mau bikin time to climb. Ya, ini cara pintas saja ya, cara yang paling gampang gitu. Ya, supaya kita tidak lagi mengetik-ngetik. Jadi AI bikin langsung jadi time to climb, sebuah kuis yang dibuat di time to climb. Maka coba Anda klik ini time to climb kuis. Nanti di sini silakan Anda tanya Pak AI, suruh buat, misalnya buatkan soal jawab materi misalnya ekosistem untuk SD kelas misalnya ya, SD kelas 4. Tuh. Kalau sudah seperti ini, sebelum kita create question, bikin pertanyaan, di sini ada keterangan di sini 2 AI create question set left. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ini di Nearpod ini hanya menyediakan 5 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Cuma boleh 5. Kalau karena saya gunakan latihan-latihan berapa kali kemarin, tadi malam, cuma 3 kali, maka saya cuma boleh bertanya sekarang sisa 2 kali bertanya Pak AI. Gitu. Karena ini kan yang gratisan toh, gitu, bukan yang premium. Mungkin ada yang lebih premium mungkin, yang harus berbayar. Kalau lebih dari itu harus bayar. Sudah
coba semua sudah bikin soal begini, sudah bikin apa? Tanya Pak AI pertanyaan. Maka Sudah kalau Bu, sudah sudah. sudah seperti ini, tinggal Anda create question. Coba. Maka AI akan buat. Dia buat langsung dengan jawabannya, Bapak Ibu. Ini. Oh, Dia buat. mantap sekali. Udah ya. Ini Sudah. jalan pintas sih. Memudahkan Anda, maksudnya mau apa, tapi tetap harus disesuaikan. Gitu ya. Harus disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik Bapak Ibu. Gitu. Ya, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, tinggal tapi ingat ya, kalau Anda bertanya Pak AI hanya boleh 5 kali, gitu, 5 kali bertanya. Kalau saya karena ini sisa 2, berarti kalau ini saya sudah pakai 1, berarti sisa 1 di sini, ya. Maka Itu Sony boleh ulang, Bu. berarti sudah boleh, so berbayar, harus premium, gitu. Jadi Bu, Kecuali yang boleh soal yang pakai, tunggu sabar, kecuali boleh pakai akun yang berbeda. Coba. Kenapa Akun saya yang punya beda. 5 Bu? Hah? 5 saya. 5 karena Bapak belum pernah pakai. Oh, siap. Di Bapak Ibu karena belum pernah pakai, muncul 5 kan? 5 pertanyaan yang bisa ditanyakan ke AI. Saya karena saya sudah pakai 3, sisa 2. Sekarang saya sudah pakai 1, berarti sebentar sisa 1 itu mau muncul. DP soal cuma 1 mau muncul lah. Bukan. 10 Bu. DP soal ini ada 10 Tetap ini. 5. Oh. Nanti pakai keterangan yang apa, bahwa buatkan soal jawab berapa nomor gitu. Ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal Anda save and edit question. Coba klik. Ada kotak sebelum soal itu Bu, ada fungsinya. Kenapa dia tidak bisa continue? Di sini silakan Anda menyesuaikan, mau misalnya, saya mau ambil 5 soal saja. Tinggal dicentang saja di sini. 1, Anda bisa pilih. 2 misalnya. Kemudian 3. Harus dicentang dulu. 4, 5 misalnya. Saya pilih 5 soal saja misalnya dari 10 soal yang diberikan oleh AI gitu. Maka setelah Anda centang, ya. Gimana, soal Bu? yang kita bikin tadi pertama itu tidak diambil ya Bu ya? Dia pakai Boleh yang sih. ini sekarang. Boleh pakai yang tadi, boleh pakai yang ini. Ini saya contohkan saja jalan pintas, memudahkan Bapak Ibu gitu. Ya, tanya Pak AI, tapi meskipun Anda tanya ke AI tetap harus menyesuaikan gitu. Menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik Bapak Ibu. Sesuaikan dengan materi Anda gitu. Ini pas tidak gitu. Kalau sudah begini, Iya, bagus lanjut ya. begini karena dia di dalam pakai AI tapi di dalam satu aplikasi Nearpod. Ya. Terus tadi kan Tadi saya Bapak pakai Ibu AI juga Bu, tapi di luar cloud. tinggal di luar kan, tinggal Anda tinggal copy paste. Tapi ini lebih gampang. Itu maksud saya jalan pintas Pak Rusli. Cerdas Bu Nur. Bapak Ibu juga cerdas gitu. Jadi pilih time to climb, maka Anda bisa kuis sama kayak tadi gitu. Kalau sudah centang begini, tinggal Anda save and edit question. Coba klik. Maka secara otomatis ya Bapak Ibu dia sudah begini. Yang tadi sudah dia muncul di bawah. Ya, di bawah pertanyaan yang tadi Bapak Ibu. Coba lihat. Kan Anda di sini kan, dia akan muncul soal-soalnya di bawah yang kuis tadi Anda buat. Coba lihat, dia muncul di sini. Saya punya Betul enggak? Jadi 10 nomor. Iya, jadi 10 nomor ya. Gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak, saya tidak pakai ini, hapus saja, delete saja. Ya, delete. Hapus misalnya, gitu ya. Misalnya, ini saya tidak pakai, hapus. Di-delete saja biasa. Gini. Maka soal yang tadi jadi nomor 1. Gitu. Di sini sudah ada kunci jawabannya, tinggal Anda atur waktunya.
Gitu. Ya. Sampai di sini bisa diikuti? Bisa. Bisa? Oke. Se- Tapi dia hanya multiple choice, Budi. Kalau di pilihan sini, di add question sini, Bapak Ibu, dia hanya multiple choice dan time to climb untuk quiz game. Bentuk soalnya multiple choice. Di situ Oh, yang tersedia. Oke? Bisa diikuti? boleh, Bu. Bisa, Boleh. Bu. Oke. Sekarang, Bapak Ibu, Mana tadi kita soal? ke mau bikin fill in the blank. Silakan Anda pilih tambah. Masih di sini ya, masih di kuis Anda ya. Pilih add new, berarti dia ke slide selanjutnya. Slide pertama yang akan Anda berikan ke siswa itu adalah dalam bentuk kuis. Kemudian Anda akan tambah slide kedua. Slide kedua ini kuis dalam bentuk time to climb ya, slide pertama. Slide kedua ini Anda mau buat fill in the blank. Iya, Maka silakan Anda pilih tambah di sini, ya kemudian bilang Pak Anda Haji nanti di waktu pilih pelepasan itu. add kuis ya. Oh, bukan ini, salah. Salah, bukan ini. Tunggu, saya hapus, bukan slide editor. Ini add quiz. Coba. Dia muncul begini Bapak Ibu. Ada enggak muncul yang kedua? Slide kedua ini. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Sekarang Anda ke sini. Quiz activities. Di sebelah kanan. Ini. Di sini yang saya jelaskan tadi banyak pilihan. Ya, untuk slide kedua. Maka silakan Anda pilih fill in the blank. Bu, tunggu, di mana diambil quiz activity itu, Bu? Di sini, Bu. Oh, oke. Muncul kuis kan, sebelah kanan ada quiz activities. Klik. Ada enggak, Bu Suharni? Ibu Suharni pilih dulu ini, Bu. Ini, kemudian pilih add quiz. Pilih add quiz. Sudah. Dia muncul di slide kedua quiz, muncul begini. Kemudian Bu Suharni ke kanan. Diaktifkan dulu. Nanti silakan pilih. Iya. Sekarang pilih fill in the blank. Anda pilih tambah. Ini. Ada draw it, ada fill in the blank. Tambah. Maka dia akan muncul di sub bagian ya, kalau tidak salah. Gitu. Iya. Oke. Kalau sudah seperti ini, Anda klik saja ini, fill in the blank. Ini diklik, dia muncul begini Bapak Ibu. Muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Ada? Iya, Ada, Bu. muncul begini. Sekarang silakan pilih style text style yang ingin Anda pakai. Ya. Misalnya saya pilih yang ini. Biru misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu ketika sudah Anda pilih text style ya, maunya yang mana? Di sini Anda harus mengisi paragraf ya yang akan Anda kosongkan, ada beberapa kata di situ. Maka orang tanya Pak Gemini. Misalnya cari cepat ya, Google Gemini. Di Google Gemini di sini silakan Anda tanya, buatlah satu paragraf. Apa ya? Oh, saya close dulu. Di sini tulis, buatlah. Saya pernah buat kayaknya. Di sini percakapan saya. Nah, ini. Mana ya? Ini kayaknya. Mana ya? Ada tentang kurikulum. Boleh juga kita pakai materi yang kita buat tadi, Budi. Boleh.
Ya, misalnya saya buat saja ya, buatlah satu paragraf tentang kurikulum berbasis cinta yang di dalamnya dikosongkan 5 kata dalam paragraf tersebut. Nah, ini. Jadi ini sudah jadi kan? Ini satu paragraf yang sudah ada. Ini kunci jawabannya juga sudah ada di sini. Maka tinggal kita copy saja ini, ya. Kita copy saja. Nih, kita copy. Kemudian kita ke yang tadi. Bu, Ah, nanti kenapa Bu Wayuningsih? nanti DP Prom bagi di Ah, promnya tanya Pak Gemini atau tanya Pak ChatGPT gitu. Ini kan jalan pintas saja kalau apa. Tapi nanti tetap menyesuaikan dengan materi yang Bapak Ibu ajarkan ke peserta didik gitu ya. Tinggal sesuaikan saja. Jadi promnya muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, paragrafnya munculnya seperti ini karena saya minta 5 kata yang dikosongkan. Sekarang di kata-kata di sini yang kosong ini Bapak Ibu tinggal taruh kata-kata yang tadi kunci jawabannya mana ya? Nomor 1, empati, kesejahteraan psikologis. Tunggu, saya ketik. Nomor 1, empati. Itu ya. Empati. Nomor 2, kesejahteraan psikologis. Ini harus huruf kecil. Ini juga. Kemudian yang ketiga, humanis, inklusif, kemudian inklusif. Kenapa di saya ini DP titik-titik sebelum dan sesudah nomor? Hah? Sebelum? Dan sesudah nomor. Memang harus diisi toh di situ titik-titiknya. Iya. Harus diisi di situ, Pak. Yang diisi Jadi titik-titik. titik yang sesudah di? Sesuai dengan kunci jawabannya. Lupa kayak begini. Ini kan titik-titik kan muncul setelah apa? Nanti tinggal diisi Iya. kata yang benarnya di sini, diisi dulu. Iya. Kalau Ibu Nur titik-titiknya sesudah angka, kalau saya sesudah dan sebelum. Oh, iya ya. Berarti Overdosis ini. iya. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, Anda sudah isi. Ini kata-katanya sudah isi. Coba Anda next. Next. Tinggal Anda mengklik jawab apa kata-kata yang benar. Ya, ini diklik, langsung klik saja ini kata empati. Diklik, oke. Kemudian diklik kesejahteraan, humanis. Kalau supaya dia tidak muncul ini angka-angka 3 ini, sebaiknya dipakai apa ya? Tunggu, saya back dulu. Supaya ada continue. Nah, di Bagaimana sini. kliknya tadi, Ibu? Ya. Di mana? Saya mau rubah dulu ini, Bu. DP posisi ini. 1 titik. Misalnya ya. Empati. 2. Coba mau lihat dulu kalau jadi. 2.
Lihat kalau dia jadi ini. 3 humanis. 4 inklusif 5 ya. Nah, coba kalau sudah begini, coba next. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal Anda klik. Misalnya ini, empati. Oh, dia muncul ya, sama, enggak apa-apa. Ini kemudian diklik lagi, kesejahteraan, kemudian humanis, inklusif, dan terakhir kepedulian. Nih, maka kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini Anda tinggal save. Kalau sudah ini tinggal save. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa ya. Preview. Kita preview. Jadi ini akan muncul tampilannya di gini Bapak Ibu. Nah, tampilan di siswa Bapak Ibu seperti ini. Tinggal mereka menarik-narik. Oh, kurikulum berbasis cinta sejatinya menempatkan misalnya ini, misalnya Pati. Ini misalnya saya kasih jawaban yang salah ya, misalnya. Sebenarnya cocok tidak pakai nomor-nomor ini supaya tidak kelihatan. Jadi hanya kata-katanya ya. Ini misalnya. Kalau mereka sudah seperti ini, tinggal mereka done. Maka akan kelihatan bahwa mereka hanya benar 2 dari 5 jawaban. Jadi ini tampilan di siswanya Bapak Ibu. Gitu. Ya. Sampai di sini bisa diikuti. Boleh. Berarti Bisa, sama Bu. Bu, pembaginya pakai link ya? Pembaginya pakai link. Sama. Dengan link yang sama. Ini kan dia tersambung ya. Ketika selesai Anda kasih kuis, ini kan dia satu rumah sebenarnya. Setelah selesai Anda kasih kuis time to climb, dia bisa dilanjutkan dengan fill in the blank. Gitu. Ya. Jadi dalam satu rumah itu bisa beberapa aktivitas bisa Bapak Ibu lakukan. Gitu. Ya. Bisa saja Anda Ini langsung back Bu nih kalau sudah kata-katanya. Ya, boleh. Ya. Misalnya. Nah, dia jadi begini. Nah, ini tampilannya untuk field day. Tampilan di Bapak Ibu ya, bukan tampilan di siswa. Kalau tampilan di siswa yang tadi, yang Bapak saya klik tadi preview, gitu, ya. Di sini juga Bapak Ibu yang tadi juga dikatakan oleh Pak Sutrisno, kita bisa memasukkan slide kita. Caranya, Anda pilih tambah di sini, kemudian Anda pilih upload file. Slide materinya bisa Anda taruh di sini, gitu. Ya, materi atau dalam bentuk gambar, audio. Jadi di sini bisa taruh slide presentasi, gambar atau audio yang mungkin ada kaitannya dengan kuis yang akan Anda berikan. Gitu. Ya, seperti itu kuis atau aktivitas lain kayak fill in the blank. Cuma ini lelet, semakin siang semakin lelet. Ya, Bapak Ibu lelet enggak? Sama Bu. Sama. Jadi di sini ada pilihan Bapak Ibu. Iya, Bu, sama. Sama ya? Oh, berarti kita sama. Karena memang biasanya semakin siang semakin lelet sih, Bu. Jadi sini ada pilihan di sini kalau tidak salah karena ini jaringan apa. Anda silakan akan memilih mengupload file yang ada di laptop Bapak Ibu di dokumen atau apa. Tinggal diklik filenya sama kayak kita mau mengupload di Google Drive seperti itu. Maka slide-nya akan muncul. Tunggu saya kasih tunjuk dari contoh yang sudah jadi ya. Saya kasih tunjuk ke Bapak Ibu. Tunggu saya save and exit dulu.
Saya coba-coba. Saya juga ada coba-coba ini Bapak Ibu, belajar ya, belajar sambil mengajar. Jadi itu saya bilang, saya di sini tidak serta-merta sejago sekali Bapak Ibu, tidak. Tapi tetap banyak ilmu pengalaman yang bisa saya dapatkan dari Bapak Ibu, yang mungkin tidak ada di saya, ada di Bapak Ibu gitu. Ada di Bapak Ibu, tidak ada di saya gitu. Ya. Ini saya sudah bisa mau kembali ini gara-gara jaringan. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu semua? Bisa, Um, Bu. Cuma tadi sebenarnya ada yang saya mau tanyakan, Bu. Tapi nanti Iya. kalau sudah Ibu save and exit, karena nanti kayaknya fiturnya di sana. Itu tadi, Bu, waktu saya tidak sempat ikuti yang saya cari-cari di punya saya sini, tidak nampak. Ibu Apa? tadi itu klik apa itu ya, yang kalau misalnya anak-anak sudah masuk di dalam itu games, supaya soal Mm-mm. itu tidak pindah dengan sendirinya, tapi kita yang kendalikan. Pause, Gitu. pause game. Jadi Iya, itu enggak. ada Itu di tadi apa? mana? Ketika Bu buka di kalau teach kan, Iya, kuis itu teach kan ya. kita Ya, teach. Teach itu kan iya ada ada teach. pilihan di situ, ada kode yang harus kita apa atau copy link kan, seperti itu toh. Live. Kalau klik Pilih yang live live partisipan. participation, Ya, pilih oke, dulu live partisipan. Kalau sudah pilih live partisipan, dia akan muncul gambar-gambar apa kode ya, kalau tidak salah ya. Copy link itu ada enggak muncul? masih muter, Bu. Kemudian Iya, ya iya, saya ada juga. kok, ada link, Ah. ada Atau kode. coba saya stop share kong Ibu Suharni coba share screen. Nggak bisa, Bu. Ini Oh, laptopnya nggak terhubung ke Zoom. oh, Nggak pakai oh, HP ya saya, Bu. Allah. Oke. Di sini, Bu, Silakan. sudah nampak kode, sudah nampak kode. Terus di sini ada hand raising, student reaction, launch Zoom meeting. Itu cuma 3 pilihan sama saya, Bu. Saya lihat sama Ibu tadi banyak. Coba Itu ya. di scroll ke bawah. Dia ada pilihan continue ya, kalau tidak salah ya. Atau close dulu. Yang kodenya itu di close dulu. Ada enggak? Mm-mm. Close, muncul tema-tema yang akan kita pilih enggak? Oh iya, Bu, muncul. Oh, harus Itu di ya. close dulu. Ya, Iya, di close dulu. Ada tema-temanya. Di situ ada pause game ya, kalau tidak pause salah. game. Iya, Ah, ada ah. pause game. Ini di on kan, Bu ya? Iya, di on kan Di itu. on kan itu. Di on kan Oke. supaya ketika kuis berlangsung dari pertanyaan 1 ke pertanyaan 2 itu ada jeda untuk Ibu bisa berdiskusi dengan peserta didik Ibu. Gitu. Ya. Oh, oke, Bu. Sudah kelihatan, Bu. Tadi saya tidak close, jadi tidak nampak ini. Sekarang sudah Karena kelihatan. kalau Makasih, tidak Bu close Nur. itu dia muncul. Iya, sama-sama Bu Suharni. Ya. Iya. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu semuanya. Bisa, Saya bisa Bu. Oke. Ya, Bu, tapi praktek. Saya mau kasih tunjuk itu nanti praktesannya ini di report sunya nak suta putar-putar ini pas saya, Bapak Ibu. Ya, yang jelas di situ bisa Ibu, upload bahan presentasi Bapak Ibu. Ini apa the site can be reached. Ya, Jaringan Bu. apa tadi? Setelah diantar itu diapakan lagi? ya, Di silakan waktu kita centang-centang nomor tadi itu. Habis itu diapakan lagi, Bu? Sudah tinggal dipresentasikan, Bu. Habis dicentang-centang tadi itu. Muncul di kiri. Iya, Habis itu sudah. Save. Di save save. and exit. Yes, Oh, save and exit. Supaya perubahan-perubahannya bisa tersimpan, gitu. Ya. Iya. Ini tinggal di save saja dulu. Habis Nanti itu di save ini keluar sudah. cap edition dengan X lesson. Apa yang this? Cap. Dia akan apa Bu? Dia akan kembali seperti ini kan? Kembali seperti ini toh tadi. Karena Ibu keluar dari kuis itu. Tinggal Ibu cari lagi kuisnya, ya. Kuisnya kemudian tinggal bisa Ibu mainkan, tinggal klik teach. Kalau mau edit tinggal edit, gitu.
Ini stop, tunggu saya coba buka ini ya. Eh, ini jaringan lelet sekali. Ini kayaknya yang saya oh bukan. Ini yang tadi. Karena saya banyak latihan-latihan, saya so bingung ini mana yang saya ada kasih masuk slide tadi. Ini ya kalau tidak salah. Tadi quiz Nearpod. Ini stop. Coba saya lihat. Quiz Nearpod 1. Oh, sama. Ya, silakan. Mana ya? Ada yang mau bertanya? Ada yang jaringannya bagus, saya pandu saja. Kalau mau upload apa? Ini stop latihan Nearpod. Coba ya. Habis di Habis di mana, Bu? Nah, ini Bapak Ibu. ada ada Ini yang muncul begini. oh, bukan ya. Slide. Waduh, jaringan ini. Ada ya. Oh, ini yang saya bikin apa? Ini saya bikin kuis semua dalam satu rumah. Ya. Saya coba upload file, mudah-mudahan jadi ini. Ada yang sudah jadi? Ini Bapak Ibu. Ini ya. Nanti di sini Anda bisa upload. Jadi support by format yang disupport di sini adalah dalam bentuk PowerPoint, PDF, PNG, JPEG dan MP3 gitu. Ya. Jadi silakan coba Anda klik yang drop your file or click to upload. Tinggal Anda pilih misalnya saya mau memasukkan ini. Materi saya tentang Nearpod misalnya. Ya. Saya cari dulu bahan presentasinya. Ini misalnya. Tinggal diklik materi atau bahan presentasi yang ingin Anda masukkan, tinggal open. Nah, ini. Upload materials as image, upload as PPTX. Maka dia akan muncul, nanti kita lihat ya. Lama dia muncul. Ada yang sudah jadi, yang sudah bisa terupload, sementara proses kalau di saya ya. Ada di mana Bu itu? Di sini. Add new, kemudian upload file. Dia mau muncul begini. Tinggal diklik saja yang ini. Jadi upload file less than 10 MB. Jadi dia hanya sampai kapasitasnya 10 MB. Tinggal pilih file yang ingin Anda. Ini Bapak Ibu. Dia langsung masuk begini slide-nya. Nih, masuk di sini. Di bawah kuis. Ini juga kalau Anda mau pindah ke atas, boleh. Tinggal ditarik saja. Ini, tinggal tarik begini. Misalnya, ini ya slide-nya. Slide pertama. Boleh tarik ke atas. Ini, jadi nomor 1 misalnya. Setelah kuis. Ini, misalnya. Tuh, boleh dipindah-pindahkan. Jadi begitu cara untuk mengupload file, Bapak Ibu. Ya. Sampai di sini bisa diikuti. Halo. Bisa, Bu. Bisa. Nah, jadi Bapak Ibu itu yang bisa Anda praktek latihan-latihan berkaitan dengan Nearpod. Tadi sudah ada cara membuat kuis lewat time to climb, kemudian bagaimana Anda membuat soal cerita, kemudian ada kata-kata yang dikosongkan atau fill in the blank ya. Sebenarnya banyak yang bisa dieksplorasi di sini, bisa dieksplor oleh Bapak Ibu sendiri. Nanti dicoba-coba ya seperti itu. Kemudian Anda juga bisa mengupload bahan-bahan presentasi Anda di Nearpod gitu.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa untuk materi nirpot sudah cukup ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas ya Bapak Ibu di nirpot ini saya tidak akan memberikan tugas ke Bapak Ibu. Tidak ada tugas. Cuma RTL-nya yang harus Anda buat proposal. Saya mau menjelaskan setelah ini. Boleh begitu? Atau mau ada tugas? Boleh sekali, Bu. Jangan, Bu. Jangan. Jangan. Bu Rianti langsung bersuara. Boleh sekali Bu, jangan. Karena Bapak Ibu banyak tugas ya. Kalau saya sih di IP address saya pikir tidak perlulah. Setidaknya saya sudah memberikan bagaimana cara Anda menggunakan nirpot di dalam pembelajaran sudah cukup lah. Tidak ada tugas ya. Tapi RTL harus ada tugas. Bu, Ya, boleh ya. mau tanya Bu, Boleh sekali, Bu. Banyak tuh. kalau ini kalau ini kan ini gratis kan Bu? Dia apakah ada batas penggunaan atau kalau misalnya ada batas Kayak penggunaan ada itu kan ada apa ya. berbayar begitu. Mm-mm. Ada. Bu. Oh, jadi Sama maksudnya kayak tadi yang saya bilang tadi yang ketika kita mau buat multiple choice atau time to climb sama kayak begini ya. Ini saya gratisnya sisa 1 yang saya boleh tanya ke AI gitu, mau buat kuis. Tapi kalau kalau saya sudah pakai 1 lagi ini berarti semua berbayar. Bu, Karena itu biasanya kan kan aplikasi-aplikasi tertentu ada yang harus berbayar ya, seperti itu. Ya, gimana Bu Wahyuningsih? ya Bu itu kan yang untuk add question with AI yang saya mau tanyakan ini yang Yang saat untuk nirpot. ya nirpot maksudnya ini kayak mungkin materi yang dibuat ini misalnya saya tahu surah Al-Humazah berikut saya buat tentang surah Al-Fatihah jadi tinggal di save begitu. Boleh. Itu Selama belum ada permintaan bahwa Anda harus bayar masih gratis berarti. Gitu. Ya. Kalau di sini kan coba Bapak Ibu lihat di sini ada di atas ini ada 9 megabyte berarti sampai DP batasan untuk sampai 40 megabyte kalau tidak salah ini. Ini maksudnya 9 megabyte of 40 megabyte. Dalam satu ini ya, cuma satu ini. Gitu. Jadi selama Anda pakai ini belum ada catatan atau belum ada perintah untuk Anda membayar, berarti selama itu Anda masih gratis. Gitu, Bu Wahyuningsih. Bisa ya, Bu Wahyuningsih ya? Ya, Bu. Nur, boleh Ya. tanya? Boleh. Tadi kan saya masuk di apa tadi nih? Di yang kita bagikan tadi ini apa namanya nih? Aplikasinya tadi namanya ini. Nirpot. Nirpot. Susah sekali mau disebutkan. Jadi kan saya sudah buat materi. Terus saya masuk tadi cek-cek apa begitu tiba-tiba masuk lagi ke materi ke nirpot itu. Tapi Nirpot. materi yang saya buat tadi itu hilang. Tidak hilang sebenarnya. Tidak Bu. hilang? Iya. Tidak hilang. Dia akan tersimpan di My Library. Ini, dia tersimpan di depan sini, Bu. Coba Ibu lihat. Oleh karena itu, kenapa saya bilang ketika Anda buat aktivitas seperti ini, mau buat lagi baru, jangan lupa jaga ganti DP nama ini. Ini dan ada nama di sini, latihan nirpot, kuis nirpot 1, supaya memudahkan Anda untuk mencari. Gitu. Ya, misalnya saya mau buat kuis tentang ekosistem, maka saya tulis di situ kuis ekosistem. Sama kayak ini contoh-contoh saya Bapak Ibu. Ini saya buat, ini ada kuis penyusunan bahan ajar cetak. Ada kuis konsep pembelajaran mendalam. Ada kuis classroom Poso. Ketika saya mengajar di Poso. Jadi saya selalu kasih untitled listen itu saya ganti supaya ketika misalnya saya mau mengajar lagi di multimedia atau di TIK, maka saya pakai kuis, mau mengajar classroom, saya pakai kuis ini lagi, gitu. Begitupun konsep
diferensiasi. Kalau mengajar di pelatihan pembelajaran berdiferensiasi, saya tidak lagi buat-buat lagi, saya pakai lagi quiz ini. Gitu, Bu. Itu yang memudahkan ketika keluar gitu, terus mau cari lagi mana, karena semua untitled listen, untitled listen, untitled listen 1, untitled listen 2 misalnya gitu. Bingung kan kita, mana kan save file gitu. Oleh karena itu jangan lupa juga ganti DP nama file ya, Iya, atau makasih. nama listens. Boleh begitu Bu Erni? Ya, boleh Bu. Makasih. Oke, Bapak Ibu, masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, saya mau gas lanjut ke RTL supaya Bapak Ibu besok itu tinggal mengerjakan tugas. Karena penutupannya hari apa? Sabtu. Hari Sabtu ya. Tinggal Bapak Ibu ikut penutupan. Besok itu melengkapi tugas-tugas. Ya, bagi yang sudah terlambat, aduh saya sudah terlambat, kasih masuk Ibu Nur tugas, kasih masuk saja. Gampang ke belakang itu. Yang penting saya lihat ada kasih masuk tugas. Dia terlambat dan tidak terlambat, pokoknya yang penting ada tugas. Dibandingkan Bapak Ibu tidak kasih masuk tugas sama sekali, tidak punya nilai. Sayang kan 10 hari ada duduk-duduk, apalagi puasa-puasa. So Iya, dengar Bu. materi apa terus sia-sia. Dengar kemari karena tidak kasih masuk tugas 1-2 tugas, Bapak Ibu tidak lulus. Gitu. Seperti itu. Ya. Jadi saya selalu ingatkan jangan lupa kasih masuk tugas. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kita untuk materi tentang Nearpod di dalam pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang sudah saya berikan dari pagi menjelang siang hari ini tentang Nearpod bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu ya, dan bisa diaplikasikan ketika Anda berada di kelas Anda masing-masing. Seperti itu ya. Baik, Ibu Uda,